Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Alfiani Dewi, NIM 2005635 dari Program Studi Manajemen Resort dan Leisure Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas UAS pemetaan kawasan, saya akan membuat 3 video, yaitu yang pertama video peta administrasi, yang kedua yaitu peta tata lahan, dan yang ketiga yaitu peta kerentanan destinasi wisata terhadap COVID. Di sini yang pertama, pada video kali ini, yaitu video yang pertama, saya akan membahas mengenai tutorial pembuatan peta administrasi menggunakan ArcGIS. Di sini saya mengambil daerah Boyolali sebagai peta yang akan saya digitasi. Selamat menonton. Baiklah, pertama-tama seperti kita lihat, ini adalah tampilan awal dari ArcGIS. Kita akan memasukkan peta dengan klik Add Data, dan kita memilih peta yang akan kita gunakan sebagai peta dasar. Kita klik Add, dan kemudian akan muncul tulisan seperti ini, itu artinya peta belum tergeoreferencing. Kita klik OK aja. Kemudian peta sudah tampil, dan langkah selanjutnya kita akan mengubah satuan peta yang awalnya unknown menjadi satuan peta yang kita inginkan. Kita klik kanan, kemudian Data Frame Properties. Kita pilih Geographic Coordinate System. Jika menggunakan meter atau mil, kita bisa menggunakan projected. Karena kita menggunakan derajat menit second, kita menggunakan Geographic Coordinate System. Kemudian kita cari World. Kita klik 2 kali, dan kita pilih yang WGS 1984. Kita klik OK. Nah, di situ sudah menjadi desimal. Nah, kita kemudian langkah selanjutnya yaitu georeferencing. Pertama-tama kita zoom dulu petanya. Nah, kita akan melihat ini derajatnya. Garis vertikal itu menjadi garis X, dan garis horizontal menjadi garis Y. Berkebalikan dengan koordinat dalam matematika. Nah, selanjutnya kita akan ngezoom, benar-benar zoom, biar lebih jelas dan tepat titiknya, titik pertemuan. Kita klik kanan, kemudian input DMS. Selanjutnya kita harus mengubah koordinatnya sesuai dengan yang telah ada di peta. Tadi yang longitude itu 110 derajat 23 menit dan 0 second, yang latitude 7 derajat 10 menit 0 second. Kemudian kita lakukan juga dengan titik-titik selanjutnya, titik keempat yang lain. Caranya sama, yaitu memasukkan koordinat-koordinatnya. Kita zoom, semakin di zoom akan semakin tepat. Masih proses. Nah, kita ambil satu titik kotak. Ini benar-benar di tengah-tengah, titik temu antara garis longitude sama latitude. Kita klik kiri sekali aja, kemudian kita tarik garis, klik kanan, input DMS. Kemudian kita sesuaikan apabila belum sesuai. Kita klik OK. Kemudian kita zoom to layer.
Nah, udah selesai proses georeferencingnya, kita cek dulu di tabelnya. Kita lihat untuk total RMS errornya. Di situ kita masih 7,6. Jadi kita akan mengulang lagi yang titik pertama dan kedua. Harus benar-benar pas. Kalau semisal untuk sebuah project itu harus di bawah 1, kemudian untuk belajar itu boleh di atas 1 karena masih tahap belajar. uh, Boleh di atas 1 tapi nggak boleh jauh-jauh. Tapi kalau semisal bisa di bawah 1 itu bagus. Kemudian kita update georeferencing. Selanjutnya kita akan membuat shapefile baru. Caranya kita klik katalog, klik kanan di bagian SHP, kemudian kita klik new. Kemudian new SHP, shapefile. Kemudian kita beri nama. Untuk layernya kita beri nama Boyolali. Kemudian kita pilih polygon. Dan kita harus mengubah lagi yang untuk spatial reference properties. Harus kita sesuaikan, tadi kita geographic. Kemudian kita pilih word, kemudian WGS 1984. Kita klik OK. Kemudian OK lagi. Maka shapefile-nya udah terbentuk dan layernya sudah menambah 1, yaitu layer Boyolali. Langkah selanjutnya itu kita akan mendigitasi. Caranya kita start editing. Kita start editing. Kemudian tunggu dulu sampai udah muncul di create features-nya. Kemudian kita klik Boyolali. Kita zoom dulu pertama-tama petanya. Kemudian kita klik di create features, ada Boyolali, kemudian kita klik polygon. Kemudian kita digitasi. Digitasi garis terluar dari peta Boyolali ini. Dan perlu diingat bahwa proses digitasi ini memang harus sabar dan harus pelan-pelan, jangan sampai keklik double karena kalau ngeklik double itu artinya kita udah menyelesaikan di proses digitasinya, dan kita kalau emang belum selesai kita harus mengulang lagi dari awal, makanya kita harus sabar, hati-hati, jangan sampai keklik 2 kali. Nah, kita harus benar-benar pelan-pelan dan harus sabar, teliti. Kalau bisa harus benar-benar pas garis. Benar Mbak? Mbak? Nah, kalau kayak gini kita zoom in dulu aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai keklik 2 kali di petanya.
Kita digitasi sampai selesai. Nah, pelan-pelan gini guys. Kalau udah selesai, kita harus balik ke titik awal. Dan pas di titik awal, di titik terakhir itu kita klik 2 kali, yang menandakan digitasi sudah selesai. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kita klik bagian kotak bawah layar Boyolali, kita klik layarnya, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang hollow. Kita outline-nya ambil 2. Kita oke. Nah, jika sudah, kita zoom to layer lagi. Nah, ini udah terdigitasi nih untuk Kabupaten Boyolalinya. Selanjutnya kita akan membagi-bagi wilayah Boyolali ini menjadi per kecamatan-kecamatan. Caranya yaitu kita cut polygon di bagian editor. Kita zoom dulu biar lebih jelas. Kemudian kita cari cut polygon di bagian editor. Nah, itu apa tandanya, simbolnya. Kita mulai dari luar daerah untuk pertama titik digitasinya. Sama seperti digitasi awal, kita nggak boleh sampai ngeklik 2 kali, karena itu sama aja akan menghentikan proses digitasi kita. Kita diawali di luar dan kita akan mengakhirinya juga di luar. Harus di luar dari daerahnya ya guys. Nah, itu tuh. Kliknya 2 kali juga. Dan kalau semisal nggak bisa diklik 2 kali nih, kita klik kanan, kemudian klik finish sketch. Nah, udah kan? Terus habis itu kita lakuin ke daerah-daerah yang lainnya juga. Ingat ya, mulainya dari luar, berakhirnya juga di luar. Kita cut poligonnya. Nah, kalau kita udah potong-potong poligonnya, kita zoom to layer dulu. Yang selanjutnya kita akan proses labeling kecamatan. Kita klik kanan di layer Boyolali, kita klik atribut table. Kemudian kita akan menambahkan field buat field kecamatan. Tapi sebelumnya kita harus stop editing dulu ya. Soalnya kalau nggak di stop editing dulu atau editingnya masih nyala, kita nggak akan bisa nambahin fieldnya. Di bagian add data itu belum bisa hidup, belum bisa diklik add field. Kita harus stop editing. Tunggu sebentar sampai udah selesai. Kita add field.
Nah, terus kita kasih nama, misal Boyolali. Kemudian kita ganti dari short integer menjadi teks. Kemudian OK. Nah, sudah tertambahkan field kecamatan. Kemudian kita select buat kecamatan yang akan kita kasih nama. Terus kita klik kanan di bagian kecamatannya. Kemudian kita ganti menjadi nama kecamatannya. Nama kecamatannya itu formatnya itu petik 2, terus misal Juwangi, kita ketik Juwangi, kemudian jangan lupa ditutup petik 2 lagi. Nah, pas kita mau nambahin itu, kita pilihnya fill kalkulator. Jadi setelah kita select peta, select poligon yang akan kita label, kemudian kita klik kanan di bagian fill kecamatannya, kemudian fill kalkulator, dan kita akan mengubah namanya. Kita lakuin sampai selesai semua, sampai terisi semua tabelnya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Setelah terisi semua kecamatannya, berarti prosesnya udah selesai buat labelingnya. Kemudian kita akan mengubah warna-warnanya dengan klik kanan. Kemudian kita klik properties, kemudian kita cari simbologi. Kemudian kita klik yang bagian kategoris, kemudian ada warna-warnanya. Kita bisa ganti-ganti warnanya. Pertama untuk value field-nya kita pilih kecamatan dan jangan lupa add all values. Kita klik OK. Nah, warnanya udah berubah sesuai sama hasil digitasi kita. Selanjutnya kita akan bikin shapefile baru. Caranya seperti yang pertama tadi waktu kita bikin Boyolali. Kita sekarang mau bikin batas ke kabupaten terlebih dahulu. Nah, kita pilihnya yang polyline karena batas kabupaten itu masuknya adalah garis, jadi kita polyline. Untuk yang pertama tadi kawasan,
kita bentuknya polyline karena berbentuk poligon. Yang pertama tadi maaf, poligon karena bentuknya poligon, bentuk kawasan. Untuk yang kali ini kita polyline karena garis. Kita sesuaiin dulu untuk koordinatnya menjadi geographic coordinate system. Kita klik OK. Selanjutnya udah muncul layer baru, yaitu batas kabupaten, bisa dilihat. Kemudian kita zoom dulu. Kita mulai ulang lagi digitasinya untuk batas kecamatan ini. Sama, kita harus start editing dulu. Selanjutnya kita klik create features dan pilih batas kabupaten, kemudian kita pilih line. Kemudian kita bisa mulai digitasi batas-batas Kabupaten Boyolali. Sama seperti waktu digitasi kawasan tadi, kita harus pelan-pelan dan jangan sampai keklik 2 kali. Diusahain rapi sesuai dengan garisnya ya. Kalau bisa tuh di zoom lagi biar jelas batas-batasnya. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke titik awal. Kita klik 2 kali di titik awal tersebut. Nah, udah mulai berubah. Kita sama seperti tadi, kita zoom to layer dulu. Kemudian kita klik kanan klik di bagian garis batas kecamatan. Kita klik modelnya seperti apa. Boundary country, kita klik colornya itu hitam aja, kemudian kita klik OK. Maka udah jadi untuk batas kabupatennya. Langkah selanjutnya kita akan bikin batas kecamatan. Sama seperti yang awal, kita harus bikin shapefile baru. Untuk batas kecamatan, kita klik katalog, kemudian kita SHP klik kanan, kita klik new, dan kita klik shapefile. Selanjutnya kita ganti namanya menjadi batas kecamatan. Dan feature type-nya itu kita gunain polyline juga, karena batas kecamatan itu masuknya adalah simbol garis. Dan jangan lupa untuk mengubah menjadi geographic coordinate system atau spatial reference properties-nya itu menjadi geographic system. Kemudian kita pilih Word dan WGS 1984, kita klik OK. Oke lagi. Nah, kenapa nih? Ternyata batas kecamatan udah dipakai namanya. Jadi kita harus nge-rename dulu atau ganti nama. Kita misal jadi batas underscore kecam. Kecamatan aja, kecam. Nah, layernya udah nambah nih. Kemudian kita akan stop editing dulu, kita klik OK. Kemudian kita start editing. Buat digitasi, kita klik bagian create features, kita klik batas kecam dan bagian line.
Kemudian kita digitasi batas-batas kecamatan di Kabupaten Boyolali. Kalau yang ini kita nggak perlu dari luar, jadi kita mulai dari titik awal batas tersebut aja. Nah, kalau udah semua kabupaten, digitasi batas-batas kecamatannya, berarti udah selesai. Kita zoom to layer dulu. Kita ubah model garisnya. Kita ganti sesuai sama keadaan dan keinginan kita. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Nah, untuk digitasi batas-batas wilayahnya udah selesai. Oh ya, kita pilih untuk titik kantor kecamatannya, kita bikin shapefile baru lagi. Kita ganti kantor kecamatan untuk title-nya. Dan untuk feature type-nya itu kita pilih point karena yang akan kita pakai yaitu simbol titik. Jadi kita klik point. Kita sesuaiin lagi dulu buat spatial reference properties. Kita klik geographic coordinate system, klik 2 kali. Kemudian cari kata-kata word dan klik 2 kali di bagian word. Kemudian kita akan memilih WGS 1984. Dan nah, udah selesai. Nah, kalau udah kita akan ngubah di tabelnya untuk titik-titiknya. Pertama kita akan mendigitasi titik-titiknya terlebih dahulu. Kita klik editor dan start editing, yang artinya kita akan memulai proses editing. Nah, kemudian kita pilih yang kantor kecamatan.
klik oke. Nah, udah muncul, tapi labelnya belum muncul, jadi kita harus klik kanan untuk memunculkan namanya. Oh, maaf. Pertama kita harus digitasi dulu titik-titiknya, karena di Google Earth-nya di aku nggak ada titik kecamatan, jadi kita pakai kira-kira aja. Satu daerah satu aja. Kalau udah kita zoom, kita open attribute table, kemudian kita stop editing dulu buat bisa nambah field baru. Kemudian kita tambahin field baru. Caranya kita klik pojok kiri atas bagian table, kemudian kita klik add field. Nah, udah muncul, kita tulis kantor kecamatan. Tapi untuk kali ini kita nggak boleh menggunakan spasi, jadi harus titik. Harus garis bawah atau apostrof. Kemudian kita klik text buat type-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk titik kantor camatnya udah mulai bisa kita lihat, dan kita harus zoom ke layar. Kita klik di bagian poinnya, kita select tuh. Kemudian di situ udah langsung berubah warnanya. Kita klik kanan di kotak kantor camat. Kita klik kanan, kemudian kalkulator field. Kemudian sama seperti yang untuk yang tadi, kita formatnya harus petik 2, kemudian namanya, baru kita tutup lagi dengan petik 2. Kita lakuin untuk daerah-daerah yang lain biar rata. Jangan sampai ada yang kelewatan. Harus benar-benar dicek satu-satu. Jangan sampai ada tabel yang bolong. Kalau ada yang tabel yang bolong berarti ada yang belum terdigitasi titiknya.
Langkah selanjutnya, kalau udah kita silang atribut tabelnya, kemudian kita atur bentuk titiknya dengan kita klik bagian titik di bawah layar kantor kecamatan. Kita klik sekali aja, kemudian kita pilih bentuk simbol yang kita inginkan. Kita pilih circle one aja, yang simple yaitu circle one. Kita ganti warnanya hitam, kemudian kita klik OK. Nah, udah jadi petanya, mulai dari kawasan, batas kabupaten, batas kecamatan, dan juga titik kecamatan. Berarti ada 4 layer baru: kawasan, batas luar, batas kecamatan, dan titik-titik kecamatan. Kalau udah selesai, kita zoom to layer. Muncul seperti ini. Langkah selanjutnya itu kita harus layouting. Kemudian kita sesuaiin petanya, apakah kita peta landscape atau portrait. Karena peta saya berdiri, jadi saya pilih untuk portrait aja. Kemudian kita bisa atur skalanya. Kalau nggak bisa, berarti itu skalanya kekunci. Tapi ini bisa, jadi kita ganti jadi 1:3.300 juta. Langkah selanjutnya itu kita menuliskan identitas, tapi sebelum kita menuliskan identitas, kita akan memberi dulu kotaknya. Kita pilih biar warnanya itu bisa kelihatan dalamnya, jadi kita pilih hollow lagi. Yang fillnya itu fill no color. Kemudian outline colornya itu kita pilih hitam aja. Kita zoom dulu. Kalau udah kita mau tulis-tulis, kita klik A di bagian drawing. Kita klik huruf A. Sebelumnya kita bagi dulu kotak ini menjadi 3 biar lebih proporsional. Nah, diusahain sama ya 3. Kemudian kita klik A di bagian drawing. Kemudian kita klikin sekali. Kemudian kita bisa ganti menjadi peta administrasi Kabupaten Boyolali. Tapi karena kepanjangan, kita harus bikin ini menjadi 2 line. Caranya kita hapus dulu bagian Kabupaten Boyolalinya. Kita klik kanan, klik properties, kemudian kita bisa ganti tulisannya. Kemudian kita dijadiin tengah-tengah. Terus kita klik OK. Nah, untuk judul sendiri kita harus menggunakan fontnya itu paling besar. Jadi kalau misal kita pakai font 16, untuk tulisan selanjutnya kita nggak boleh lebih dari 16.
Selanjutnya itu kita akan menginsert orientasi atau arah mata angin. Kita klik insert. Kita klik modelnya, kemudian kita pilih OK. Akan muncul buat orientasinya, kita pindahin, kita rapiin. Setelah itu kita insert lagi buat skala angka. Skala batang dulu, scale bar. Kita pilih skala batang yang akan kita pakai. Tunggu dulu karena kalau scale bar ini kita emang bikin laptopnya kadang not responding, tapi pelan-pelan muncul. Jadi kita langsung pilih aja modelnya. Nah, kalau udah kita klik OK. Kita sesuaiin buat ukuran dan tempatnya. Nah, kita bisa kecilin ukurannya biar nggak terlalu panjang, nggak melebihin kotaknya. Kita klik kanan buat nyesuaiin jumlah kotaknya. Kita bisa ganti number of divisionnya jadi 3, kemudian number of subdivisionnya tetap 4 aja. Kita klik OK. Tapi itu dikembalikan lagi sama skala masing-masing, jadi tergantung sama peta kalian. Gimana biar skalanya itu nggak receh. Kalau udah kita sesuaiin lagi. Selanjutnya kita akan menginsert skala angka. Nah, kalau ini loadingnya agak cepat daripada yang skala batang tadi. Karena di sini saya menggunakan mils, jadi kita menggunakan 1:1 juta aja. Dan satuannya itu sentimeter. Kita pilih modelnya, kita select, kita klik, kemudian kita klik OK. Kemudian udah muncul. Dan kita tinggal sesuaiin. Nah, untuk skalanya ini kita usahain buat ukurannya itu sama kayak tulisan legenda. Dan gak boleh lebih dari peta administrasi Kabupaten Boyolali tadi. Jadi gak boleh ada tulisan yang melebihi tulisan judul peta.
kita bisa blok aja itunya, kita bold maksudnya. Selanjutnya yaitu kita akan menambahkan sumber peta. Kita klik teks lagi di bagian drawing dan kita tulis aja sumbernya langsung. Kita tulis sumber sama dengan selanjutnya kita akan menambahkan tulisan sumber dengan cara klik sumbernya, kemudian klik kanan dan pilih properties. Kita kecilin tulisannya dan gak perlu di bold buat tulisan sumbernya. Nah, kita klik 2 kali sumbernya, terus kita tulis peta administrasi Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah tahun 2011, karena saya ngambil petanya itu dari peta administrasi tersebut. Kemudian kita klik OK. Dan sudah muncul tulisannya. Kita kecilin tulisannya biar nggak sama kayak nggak sama kayak judulnya. Nah, kalau udah kita sesuaiin buat tempatnya, posisinya, selanjutnya kita akan menginsert legenda. Kita klik next aja kalau udah sesuai legendanya. Kemudian kita untuk legend title-nya kita ganti legenda. Kemudian kita size-nya dikecilin sama kayak size buat skala tadi. Kemudian kalau udah kita next aja lagi, next lagi. Next, klik next. Kalau udah kita klik OK. Ini proses pemasukin legendanya. Nah, kalau udah kita buat ngedit legendanya, kita harus klik kanan dulu di bagian legendanya. Kita klik kanan, kemudian pilih convert to graphic. Kemudian kita klik kanan lagi
buat ungroup. Biar bisa diedit. Kalau udah kita rapiin buat itunya, buat legendanya. Kalau ada yang mau digrupin, kita select dulu dengan cara kita klik shift, kemudian kita klik mana aja yang mau digrupin, mau disatuin. Kemudian kalau udah kita klik kanan dan pilih menu group. Nah, udah selesai. Begitu pula dengan tulisan yang atasnya kalau mau di grup lagi. Biar lebih gampang juga mindahinnya, nggak satu-satu. Nah, kalau udah dirapiin kayak gini buat legendanya, pokoknya kalau mau ngedit legenda itu kita harus ungroup dulu. Kalau udah baru kita groupin biar mudah mindahinnya. Setelah itu kita akan mengisi kolom ketiga, yaitu untuk kolom identitas kita dan instansi. Kita klik teks lagi di bagian drawing, kemudian kita letakkan. Kemudian kita tulis nama kita, nama, NIM, nama sama dengan Aulia Alfiani Dewi. Nah, kalau udah kita klik 2 kali biar bisa diedit di enternya. Nah, kita edit di sini, kita tulis nama, NIM. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, kalau udah jadi seperti itu, oh ya, itu tadi kita mau masukin logonya, kita insert, kemudian image, dan kemudian kita pilih logonya, logo dari instansi kita, terus kita klik OK. Kemudian kita ini akan menambahkan grid di petanya. Kita klik kanan di bagian peta, kemudian kita pilih grid.
dan kita bisa atur gridnya di situ. Klik kanan, kemudian properties, kemudian kita pilih yang grid. Selanjutnya kita akan menambahkan garis tepi. Kita klik drawing rectangle, kemudian kita sesuaiin garis tepinya, jangan mepet sama paper biar kelihatan garis tepinya, tapi jangan sampai memotong peta ataupun koordinatnya. Selanjutnya kita akan mengekspor peta ke formatnya JPEG. Kemudian kita klik di bagian file, kemudian kita export map. Nah, kalau udah, kita pastikan dulu untuk save a type-nya itu kita pilih JPEG. Kemudian kita tulis file name-nya, peta administrasi Boyolali. Selanjutnya kita save, dan proses untuk pembuatan peta sampai ekspornya menjadi sebuah gambar sudah selesai.